Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan coba membahas beberapa syarat usul kenaikan pangkat guru yang menjadi pertanyaan beberapa teman-teman kita. Oke, langsung saja kita akan coba membahas syarat-syarat kenaikan pangkat. Kebetulan saya sudah menulis di blog saya, di blog Belajar Klik Terbaru. Silahkan Bapak Ibu guru bisa mencari di blog saya syarat usul kenaikan pangkat guru. Ini sudah saya publikasikan per 1 Februari 2019. Sudah dilihat 32.000. Oke, kita coba membahasnya. Syarat usul kenaikan pangkat guru. Usul kenaikan pangkat periode April pada tahun berjalan, batas pengumpulan yakni biasanya tanggal 31 Oktober tahun mundur. Kemudian untuk periode Oktober, batas pengumpulan berkas di Dinas Pendidikan yakni 15 Mei tahun berjalan. Adapun kelengkapannya sebagai berikut. Yang pertama kita bahas surat pengantar dari atasan langsung. Maksudnya surat pengantar dari atasan langsung yakni surat yang dibuat oleh teman-teman TU, teman-teman tata usaha, yakni surat pengantar seperti biasa usul kenaikan pangkat. Kemudian lampiran 1 dupak. Kita langsung ke lampiran 2, lampiran 3, dan lampiran 4. Ini lampiran 1, 2, 3, 4 ini menjadi 1. Kenapa saya bilang menjadi 1? Karena dalam hitungan dupak di sana sudah tertera lampiran 1 dupak. Ini hitungan dupak. Hitungan untuk kenaikan pangkat kita. Kemudian lampiran 2 surat pernyataan melaksanakan tugas. Ini sudah ada di bagian ini. Kemudian yang ketiga lampiran 3 surat pernyataan melaksanakan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Sudah ada di dupak kita. Kemudian lampiran 4 surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang guru. Ya, saat di nomor 2, 3, dan 4, 5 ini sudah menjadi 1. Selanjutnya yang berikutnya yang ke-6, fotokopi SK CPNS, PNS, dan kenaikan pangkat terakhir. Ya, fotokopi SK CPNS, PNS, dan kenaikan pangkat terakhir. Ini biasanya legalisir dinas. Kemudian fotokopi SK konversi NIP, legalisir dinas. Ini terbit biasanya tahun 2006. Kemudian fotokopi Karpek, sama ini legalisir dinas juga. Kemudian SKP 2 tahun terakhir. Ya, SKP 2 tahun terakhir legalisir dinas, kebetulan kemarin sudah dirubah. Ya, SKP 2 tahun terakhir. Diingat SKP-nya yang 2 tahun terakhir. Kemudian yang ke-10 fotokopi sertifikat pendidik, legalisir penyelenggara atau dinas terkait. Kemudian fotokopi ijazah terakhir. Yang ke-11 fotokopi ijazah terakhir, legalisir kampus. Kemudian fotokopi transkrip nilai, legalisir kampus. Ini sudah jelas. Kemudian ke-13 fotokopi penetapan angka kredit lama. Ini sudah ada pada tahun atau 4 tahun sebelum kita naik pangkat itu sudah ada paklama kita. Bapak Ibu sudah ada SK paklama
pak lama kita, itu dasar untuk menghitung. Ini dasar untuk menghitung. Fotokopi penetapan angka kredit lama. Wajib ada ini. Kemudian fotokopi SK mutasi kalau sudah mutasi selama 4 tahun berjalan atau sebelum naik pangkat berikutnya. Kemudian yang ke-15, fotokopi SK jabatan kepala sekolah, melampirkan fotokopi SK jabatan kepala sekolah. Untuk kepala sekolahnya dilampirkan ya, untuk semua guru harus melampirkan SK jabatan kepala sekolah, SK kepala sekolah. Kemudian fotokopi surat izin belajar bagi yang penyesuaian. Nah, ini untuk yang melanjutkan perkuliahan selama proses untuk kenaikan pangkat ini 4 tahun berjalan itu bisa melampirkan surat izin belajar bagi yang penyesuaian. Yang ke-17, SK penetapan angka kredit dan kenaikan jabatan fungsional guru atau yang disebut dengan SK Japung, SK jabatan fungsional. Kemudian yang ke-18, PKG 4 tahun terakhir terjilid sendiri. Di sini maksudnya PK guru, penilaian kinerja guru. Yang penilaian kinerja guru ini biasanya kalau guru ada yang 7 tahun, 8 tahun. PK guru ini terhitung dari tahun 2014. PK guru dilaksanakan dari tahun 2014. Kemudian ke-19, PTK atau PTS dengan hitungan 1 PTK nilai angka kreditnya 4. Untuk hitungannya 1 PTK atau 1 PTS hitungannya angka kreditnya 4. Kemudian jurnal. Ini karya tulis, ini terhitung karya tulis. Jurnal, 1 jurnal nilai angka kreditnya 2. Kemudian bahan ajar. Bahan ajar nilainya 0,5. 1 bahan ajar. Ya, saya jelaskan sedikit. PTK ini berdasarkan golongan, berisi foto kegiatan PTK, seminar PTK, daftar hadir PTK, surat keterangan kepala sekolah, dan PTK-nya terjilid sendiri. Itu lampirannya tadi. Dengan ketentuan 3A ke 3B tidak ada PTK. Tidak membutuhkan PTK, hanya melampirkan nomor 1 sampai dengan 18 dan 20 dan yang bawahnya. Dia tidak menggunakan PTK 3A ke 3B. Kemudian yang ke 3B ke 3C itu membutuhkan 1 PTK atau membutuhkan karya tulis dengan nilai 4. Bisa dia lampirkan 2 jurnal untuk mencapai 4 nilai ini untuk penulisan ilmiah ini, atau beberapa bahan ajar. Tapi kalau ada PTK, kita butuh 1 PTK untuk menutup 4 kebutuhan penulisan ilmiah. Kemudian 3C ke 3D membutuhkan, di sini membutuhkan 6. 3C ke 3D membutuhkan 6 penulisan ilmiah. Dengan lampiran bisa kita lampirkan 1 PTK ditambah 1 jurnal. Jadi 4 tambah 2 jadinya 6. Ini terpenuhi. Atau bisa 1 PTK ditambah 4 bahan ajar. Karena 1 bahan ajar nilainya 0,5.
ya, atau bisa kita menggunakan 2 PTK. Jadi kita bisa menabung di sana 2 karena 1 PTK nilainya 4. Jadinya kalau 2 jadinya 8. Sedangkan kita membutuhkan 6 penulisan ilmiah. Kemudian dari 3D ke 4A kita membutuhkan 8 penulisan ilmiah atau 2 PTK. Nah, cukup 2 PTK bisa di sini, atau cukup 2 jurnal ditambah 8 bahan ajar, cukup dia. Yang penting kita bisa menyesuaikan dengan 8 penulisan ilmiah. Oke, kemudian dari 4A ke 4B, dari 4A ke 4B kita membutuhkan 12 penulisan ilmiah dengan perincian. Di sini kita membutuhkan 2 PTK, melampirkan 2 PTK ditambah 2 jurnal. 2 PTK nilainya 8 karena 1 PTK nilainya 4, 2 8. Kemudian ditambah 2 jurnal, 1 jurnal nilainya 2. Jadi 12. Di sini harus kita jurnalkan. Kemudian 4B ke 4C. Di sini kita membutuhkan 12 penulisan ilmiah. 12 penulisan ilmiah ini 2 PTK atau PTS ditambah 2 jurnal. Oke, hitungannya seperti ini. Angkanya seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Kemudian lampiran yang ke-20, yakni laporan pengembangan diri atau pelatihan atau diklat, yang berisi laporan pelatihan atau diklat, pendidikan dan pelatihan. Kemudian harus ada surat tugas dari sekolah maupun dari dinas terkait, kemudian sertifikat pelatihan. Di sini juga bisa melampirkan foto kegiatan, ya, disahkan sekolah. Dengan ketentuan dari 3A sampai 3D wajib atau membutuhkan 3 pengembangan diri selama tahun berjalan. Dalam arti misalkan kita mau naik pangkat 4 tahun, selama 4 tahun kita hanya membutuhkan 3 pengembangan diri, 3 sertifikat pelatihan. Bukan workshop. Workshop itu beda pengertiannya, beda hitungan workshop dengan sertifikat pelatihan yang ada jam. Yang di sini sertifikat pelatihan yang ada jamnya yang dipakai. Yang dibutuhkan untuk 3A ke 3D yakni 3 pengembangan diri dengan ketentuan di atas, berisi laporan, surat tugas, sertifikat pelatihan, dan foto kegiatan kalau ada. Kemudian 3D ke 4C, 3D ke 4C membutuhkan 4 pengembangan diri. Sama, berisi laporan diklat, surat tugas, sertifikat pelatihan, dan foto kegiatan kalau ada. Kemudian 4C ke 4D membutuhkan 5 pengembangan diri dengan ketentuan yang sama. Ini berisi laporan, surat tugas, sertifikat pelatihan. Kemudian yang terakhir, SK pembagian tugas mengajar. Di sini SK pembagian tugas mengajar per tahun. Per tahun atau per tahun pelajaran. Ganjil genap. Yang dipakai adalah ganjil genap. Dalam setahun ada 2 SK di sini. SK mengajar. Biasanya SK mengajar ini banyak lampirannya. Bapak Ibu sering mendapatkan di sekolahnya.
wajib untuk menyimpan Bapak Ibu, karena Bapak Ibu guru membutuhkan ini. Dan SK lainnya yang bersumber dari sekolah. Dan ingat juga Bapak Ibu harus melampirkan di sini SK ujian nasionalnya, kemudian ujian sekolahnya, karena di sana dibutuhkan untuk hitung-hitungan. Ibu Bapak juga harus melampirkan SK UNUS-nya. Ya, kita tidak tulis di sini. Sekali lagi Bapak Ibu guru, SK pembagian tugas mengajar ini yang dibutuhkan SK pembagian tugas mengajar selama tahun berjalan untuk naik pangkat ini, kemudian SK ujian nasional atau ujian sekolah mid semester itu dibutuhkan semua Bapak Ibu. Makanya jangan diremehkan di sini Bapak Ibu, biasanya menaruh sembarangan terus hilang. Besoknya kewalahan untuk mencari. Bapak Ibu harus menyimpan berkas-berkas ini karena selalu dibutuhkan per tahun untuk kenaikan pangkat. Ya, dari tahun terakhir SK pangkat dan sampai dengan yang terbaru yang akan kita hitung maksudnya ini. Dan ingat satu lagi, Bapak Ibu guru harus melampirkan kartu PGRI-nya. Kartu PGRI karena itu dihitung juga. Kemudian kartu pramukanya untuk anggota kepramukaan kalau ada, serta yang terakhir itu biasanya kalau ada sertifikat Satya Lencana atau yang lain yang dibutuhkan di penghitungan ini. Bapak Ibu harus melampirkan apa yang dibutuhkan di penghitungan lampiran 2, 3, 4, dan 5 ini. Kemudian angka kredit yang dibutuhkan perlu Bapak Ibu guru tahu, dan harus melebihi atau pas dengan angka ini. Saya sebutkan 3A ke 3B, Bapak Ibu guru membutuhkan nilai 150. Ini biasanya kalau 3A ke 3B cukup Bapak Ibu berijazah S1 sama STTPL-nya selesai ya. Kemudian 3B ke 3C membutuhkan nilai 200. Kemudian 3C ke 3D membutuhkan nilai 300. 3D ke 4A membutuhkan nilai 400. Kemudian 4A ke 4B membutuhkan nilai 550. Kemudian 4B ke 4C membutuhkan nilai 700. Kemudian 4C ke 4D membutuhkan 850. Kemudian 4D ke 4E 1050. Ya, Bapak Ibu, seperti ini syarat usul kenaikan pangkat yang Bapak Ibu perlu tahu dan Bapak Ibu harus lampirkan untuk dikirim ke Dinas Pendidikan. Kemudian Dinas Pendidikan akan menyampaikan ke penilainya, kemudian dari penilai akan ke BKPSDM terkait, kemudian akan keluar hasil untuk kenaikan pangkat Bapak Ibu guru. Semoga Bapak Ibu guru apa yang diharapkan dan perjuangan Bapak Ibu guru untuk kenaikan pangkat segera terlaksana. Sekali lagi perlu kami sampaikan Bapak Ibu guru, hampir di beberapa daerah termasuk daerah kami, Bapak Ibu guru bisa melaksanakan kenaikan pangkat, bisa melaksanakan penghitungan untuk kenaikan pangkat itu 1 tahun per 1 tahun, bisa dihitung per 1 tahun biar meringankan Bapak Ibu guru. Syaratnya sama, hitungannya sama. Nah, Bapak Ibu guru bisa melampirkan sebagian nanti pada akhir penghitungan atau 4 tahun berjalan. Sekali lagi kami ingatkan Bapak Ibu bisa mengusul pangkat per tahun, bukan per 4 tahun. Tapi untuk
wajib naiknya 4 tahun untuk memenuhi syarat ini. Untuk mendapatkan nilai yang ini, Bapak Ibu akan mendapatkan biasanya 4 tahun berjalan. Demikian Bapak Ibu guru, semoga video ini bermanfaat. Silahkan kalau butuh persyaratan ini, silahkan buka cari syarat usul kenaikan pangkat, search di Google Bapak Ibu seperti ini ya. Kita cari Google dulu ya. Di sini Bapak Ibu, di laman pencarian Bapak Ibu tulis di sini, tuliskan belajar klik.terbaru blogspot ya, yang ini. Oke. Ya. Bapak Ibu klik yang ini, Bapak akan mencari, Bapak Ibu bisa mencari di sini. Ya, di laman ini tata tertib syarat kenaikan pangkat, bisa klik yang ini. Oke. Semoga video ini bermanfaat. Tetap sehat di masa pandemi ini Bapak Ibu guru. Ya, terima kasih. Ya, di sini lumayan banyak. Jangan lupa, sekali lagi kami ingatkan, jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan nyalakan lonceng ini untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari kami, khususnya untuk dunia pendidikan. Terima kasih, dan share video ini. Sekali lagi share video ini, bantu kami untuk menyebarkan dunia pendidikan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.